Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Nakia. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemahaman ekonomi makro serta perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Melalui video ini, mari kita belajar bersama-sama memahami bagaimana perekonomian bekerja, baik dalam skala kecil maupun besar, supaya materi ini bisa lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mulai, coba kita pikirkan sebentar. Setiap hari kita pasti melakukan kegiatan seperti membeli makanan, membayar transportasi, menabung, atau bahkan berjualan kecil-kecilan. Tanpa kita sadari, semua aktivitas tersebut sebenarnya termasuk kegiatan ekonomi. Artinya, ilmu ekonomi itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya teori yang ada di buku saja. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Karena adanya keterbatasan tersebut, manusia harus membuat pilihan dan menentukan prioritas. Misalnya memilih antara membeli kebutuhan atau menabung, memilih barang murah atau mahal, dan mengatur pengeluaran agar tidak boros. Dari sinilah pentingnya ilmu ekonomi, yaitu membantu kita mengambil keputusan secara bijak dan efisien. Ilmu ekonomi pembahasannya dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan membahas dari skala kecil terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke skala yang lebih besar. Pertama, adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala kecil, seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi mikro fokus pada bagaimana konsumen dan produsen mengambil keputusan ekonomi, seperti keputusan membeli, menjual, menentukan harga, serta menghitung biaya dan keuntungan. Beberapa konsep penting dalam ekonomi mikro antara lain permintaan dan penawaran. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen untuk membeli barang, sedangkan penawaran berkaitan dengan jumlah barang yang dijual oleh produsen. Pertemuan antara keduanya akan menentukan harga pasar. Selain itu, ekonomi mikro juga membahas biaya produksi, keuntungan, serta struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering sekali melakukan kegiatan ekonomi mikro. Misalnya sebagai mahasiswa, kita membandingkan harga makanan di beberapa tempat sebelum membeli, memilih kos yang lebih murah agar hemat biaya, atau mengatur uang bulanan supaya cukup sampai akhir bulan. Semua keputusan kecil tersebut termasuk contoh perilaku ekonomi mikro, karena hanya berdampak pada diri kita sendiri atau lingkup kecil saja. Sekarang kita beralih ke skala yang lebih luas, yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Jadi yang dibahas bukan lagi individu atau usaha, melainkan kondisi ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Fokus utama ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Pendapatan nasional menunjukkan total produksi barang dan jasa suatu negara. Inflasi berkaitan dengan kenaikan harga secara umum, pengangguran menunjukkan jumlah tenaga kerja yang belum bekerja. Semua indikator ini digunakan untuk menilai apakah kondisi ekonomi suatu negara sedang baik atau mengalami masalah. Dalam ekonomi makro, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah dapat mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal seperti pajak dan pengeluaran negara, serta kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral, seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh masalah ekonomi makro misalnya ketika harga bahan bakar naik secara nasional. Dampaknya bukan hanya dirasakan satu orang saja, tetapi hampir seluruh masyarakat. Biaya transportasi meningkat, harga sembako naik, daya beli menurun, bahkan bisa menyebabkan inflasi.
Karena pengaruhnya yang luas dan menyeluruh, maka peristiwa tersebut termasuk dalam kajian ekonomi makro. Dari penjelasan tadi, dapat kita lihat bahwa perbedaan utama antara ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada skala pembahasannya. Ekonomi mikro membahas bagian kecil secara rinci, sedangkan ekonomi makro membahas perekonomian secara luas dan menyeluruh. Namun keduanya saling berkaitan, karena keputusan kecil yang dilakukan dalam individu dalam memengaruhi kondisi ekonomi negara, dan kebijakan pemerintah juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa mempelajari ekonomi mikro membantu kita mengatur keuangan dan mengambil keputusan sehari-hari dengan lebih bijak. Sedangkan mempelajari ekonomi makro membantu kita memahami kondisi ekonomi negara serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan kita. Sebagai penutup, coba kita renungkan. Ternyata setiap keputusan kecil yang kita ambil, seperti berbelanja, menabung, atau berjualan, merupakan bagian dari sistem ekonomi yang lebih besar. Artinya, kita semua adalah pelaku ekonomi yang ikut memengaruhi perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ekonomi agar dapat bertindak lebih rasional dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi ekonomi dengan lebih mudah.